Begitu kata ini keluar, ras manusia tidak bisa tidak mengubah wajahnya secara tiba-tiba. Bahkan patriark dan kaisar pertempuran tidak dapat menyelesaikannya. Jelas, bahaya tersembunyi di suku mereka jauh melampaui rumor sebelumnya. Melihat tidak ada pertempuran, dia dengan cepat beralih ke topik. Tapi ada kabar baik, yaitu, Yi Chen tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga memiliki penemuan hebat. Angin seribu salju mendengar ini, mau tidak mau menatap, apa yang ditemukan? Zhan Wuyuan tersenyum misterius. Ngomong-ngomong, itu bukan hal yang buruk. Adapun apa itu, biarkan Yi Chen kembali dan memberitahu Anda secara langsung. Rahasia klan Phoenix. Dia tidak tahu apakah dia harus memberitahu Seng Tianfu, hanya untuk saat ini. Namun, angin dan salju mengkhawatirkan. Yang mulia, di mana Yi Chen? Kapan dia akan kembali? Zhan Wuyuan memikirkannya, seharusnya sangat cepat. Adapun kemana harus pergi, ketika dia kembali, kamu pasti akan tahu. Seolah memikirkan sesuatu, Zhan Wuyuan semakin tersenyum. Selain itu, kamu akan sangat terkejut saat Yi Chen kembali. Saya bisa menjamin ini sekarang. Angin seribu salju bertiup. Ngomong-ngomong, tempo hari ketika suami memberikan batu darah Phoenix-nya, yang pertama merasakan kejutan besar. Dengan kata lain, kembalinya Qin Yi Chen sudah menjadi kejutan baginya. Wind Seribu Snow benar-benar tidak tahu, kejutan apa yang bisa membuat War Emperor Your Majesty sedikit iri. Namun, tidak peduli berapa banyak orang yang bertanya, Wu Yuan tutup mulut. Pada akhirnya, setelah yang pertama menjamin keamanan mutlak Qin Yi Chen, semua orang untuk sementara menahan rasa ingin tahu hati mereka. Di hari-hari berikutnya, Zhan Wuyuan juga tinggal di ras manusia saat dia mengajar Qin Yi Chen untuk mengajar murid surga suci. Metode sebelumnya secara alami membuat publik berumur pendek dan raksasa lainnya luar biasa. Terlebih lagi, pada hari-hari ini pengajaran dan bimbingan oleh Zhan Wuyuan, pembangkit tenaga listrik publik dan pembangkit tenaga listrik tua suku lain telah mendapat banyak manfaat. Untuk ini, kompensasi yang diminta oleh yang pertama adalah bahwa hidangan berharga dan lezat yang disiapkan untuknya oleh Seng Tianfu tidak dapat diduplikasi. Selama ini, Sekte Abadi Shen Xiao tidak pernah menganggur. Itu masih di dataran merah gelap, tapi sekarang, siluet yang berdiri benar-benar penatua abadi emas dari Sekte Abadi Shen Xiao. Melihat mata Mo Wangyu dan yang lainnya, darah samar darah merah berangsur-angsur masuk ke dalam tubuh, tetapi kebrutalan dari haus darah yang kejam menjadi semakin menakutkan. Di udara, patung berwarna darah melayang. Mo Wangyu dan yang lainnya merasakan perubahan di dalam tubuh, dan bahkan pada saat ini, seolah-olah mereka adalah binatang yang tidak menyenangkan. Mereka dapat langsung menangkap kekuatan abadi ki spiritual antara surga dan bumi. Terima kasih banyak, Tuhan. Hadiah dari leluhurku. Aku ingin setia kepada Tuhan selamanya. Sekelompok kepalan tangan tetua abadi emas, dan patung berwarna darah mungkin sedikit tua karena pemberian dari setiap makhluk penatua. Tetapi sayap darah di belakang mereka sudah menjadi pasangan kelahiran kembali. Pasangan sayap darah kedua, pada saat ini perlahan merayap. Hanya Anda yang benar-benar setia kepada dewa Anda. Di masa depan, Anda pasti akan berterima kasih hari ini atas keputusan Anda. Suara patung merah itu penuh dengan kebanggaan yang tak tertandingi, seolah-olah memandang ke bawah pada semua makhluk, dan pada saat ini, siluet Jiang Haoqiong terbang. Dewasa. Ketika dia melihat patung merah tua, Jiang Haoqiong memberi hormat, mengungkapkan pujiannya di antara ekspresi, melaporkan kepada orang dewasa. Asrama orang dewasa telah dibangun seperti yang diperintahkan oleh orang dewasa, dan orang dewasa dapat pindah kapan saja. Ya. Tidak buruk, tidak ada suara serak yang terdengar dalam suara serak. Tetapi Jiang Haoqiong mendengar ini, bahkan lebih menyanjung. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat menunggang kuda untuk orang dewasa. Sulit membayangkan bahwa Dignified Asek Master, pembangkit tenaga listrik Star Domain Martial Dao ini, begitu putus asa terhadap patung ini dalam waktu kurang dari sebulan. Akar penyebabnya, hanya Dewa Sekte Abadi Xiao yang tahu. Ambisi Jiang Haoqiong melonjak akhir-akhir ini, karena bahkan dengan keberuntungan hadiah orang dewasa, dia bahkan merasa Gongsun Xingyang seperti ini. Asrama yang dibangun untuk orang dewasa secara alami tidak biasa, tetapi menghabiskan makhluk abadi, hewan, dan bahkan esensi darah dari pakar tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan harga seperti itu didasarkan pada kedalaman sekte abadi. Nyeri. Namun, jika menyangkut ambisi untuk mendominasi domain bintang 2 besar, berapa harganya? Jiang Haoqiong diam-diam berpikir. Setelah orang dewasa pulih, dia meminta orang dewasa untuk menaklukkan rumput tembok terlebih dahulu. Karena setelah bajingan kecil itu membunuh Junior Brotherly, dunia luar telah membuat beberapa komentar aneh tentang Dewa Sekte Abadi. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun, Jiang Haoqiong tidak marah sama sekali, karena suara-suara itu akan hilang selamanya setelah melewati waktu ini. Dan, setelah semua rumput di dinding membungkuk di depan kekuatan orang dewasa, sudah waktunya baginya untuk menyelesaikan Sekte Abadi Yuan Surgawi dan Sekte Abadi Tenma. Bagaimana dengan Sekte Abadi Tenma? Itu hanya batu sandungan di depan kekuatan orang dewasa. Sementara itu,
Klan Phoenix ada di dalam ruang belakang. Kaca, saya melihat Qin Yichen ditutupi dengan cahaya kemasan, dan kristal naga di telapak tangan secara bertahap hancur, dan sepertinya ada raungan naga yang tersisa. Setelah sekian lama, kristal naga berangsur-angsur berubah menjadi bubuk, tetapi di mata bintang yang dibuka Qin Yichen, itu adalah semburan kemegahan. Cahaya kemasan di kedalaman kedua pupil bahkan lebih terang. Qin Yichen melihat ke dalam dan terkejut menemukan bahwa setelah menyerap kristal naga yang ditinggalkan oleh leluhur Hao Wu, esensi darah merah kemasan aslinya bahkan lebih berkobar, dan mata yang berubah terlihat. Sekarang bloodline saya harus 40% setengah. Transformasi bloodline telah membuat kekuatan Qin Yichen semakin arogan, dan dia sangat kagum dengan kekuatan Dragon Crystal. Meskipun saya tidak tahu apakah keluaran Dragon Crystal besar atau kecil, jangan lupa bahwa peningkatan 5% di atas warisan asli leluhur. Bloodline sudah terbangun 40%. Jika kristal naga ini menyempurnakan pusat kekuatan lain, secara alami akan lebih menakutkan untuk peningkatan kekuatan. Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa tidak menantikan betapa briliannya suku sebelumnya. Setelah menenangkan garis darah tubuh yang melonjak, Qin Yichen mau tidak mau berpikir dan jatuh ke dalam gulungan terakhir leluhur Hao Wu di alam rahasia Teana. Gulungan itu, pada level bloodline-nya pada saat itu, tampaknya sangat sulit untuk dibuka. Memaksa latihan, saya khawatir itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Sekarang kristal naga telah diserap, Qin Yichen tidak sabar untuk melihat hal-hal seperti apa yang direkam dalam tabung batu giok itu. Memikirkan hal ini, ketika Qin Yichen mengayunkan lengan bajunya, tabung batu giok muncul. Melihat dua panlong yang melarang tabung batu giok, napas pembuatnya tampak tergesa-gesa. Menurut tebakan pendiri sekte, tabung giok mungkin berisi teknik keabadian surgawi yang hanya ada dalam legenda. Teknik abadi Tianji. Bahkan jika Dewa Emas sangat kuat, saya khawatir saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Setetes esensi darah emas dan merah menetes di panlong. Kontrainfeksi. Meski tidak seserius terakhir kali, masih penuh peringatan. Qin Yichen meringkuk. Tampaknya setelah bloodline meningkat 5%, kontak yang cermat dengan tabung giok ini masih agak enggan,